Salam jumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 27 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santa Monica. Santa Monica lahir tahun 331 dari keluarga Kristen di Tagaste, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patrisius, seorang pemuda kafir yang mudah naik darah dan sering mabuk. Berhadapan dengan itu, Monica tetap sabar dan lembut hati. Doa-doa Monica dan kesabarannya membuat suami serta ibu mertuanya bertobat menjadi Kristen. Di antara anak-anaknya, Agustinuslah yang paling mencemaskan hatinya. Monica bertahun-tahun berdoa agar Agustinus bertobat. Monica pun selalu menyertai anaknya kemanapun ia pergi. Jalan terang mulai terlihat ketika Monica berkenalan dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membawa putranya Agustinus ke jalan pertobatan. Beberapa hari sesudah pertobatan putranya, ia pun jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Ia pun akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Hidup Santa Monica sungguh memberikan teladan bagi para ibu. Kesulitan di rumah, kecemasan karena anak-anak, kesusahan setiap hari dihadapinya dengan satu sikap, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan lewat doa. Monica menghadapi setiap masalahnya dengan berani, menimba kekuatan lewat doa, dan tetap percaya akan penyertaan Kristus yang takkan meninggalkan umatnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 24
ayat 42-51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah selalu berjaga-jaga. Orang sering tergoda untuk mencari tahu kapan akhir dunia atau kiamat akan terjadi. Aneka macam ramalan dicari. Akibat sibuk dengan mencari hal itu, manusia justru melupakan hal penting yang sebenarnya harus dilakukan, yakni berjaga-jaga untuk menyambut hari istimewa tersebut. Saudara terkasih, pentingnya berjaga-jaga ditekankan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Penekanan itu disampaikan Yesus melalui perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia akan memperoleh apresiasi. Ia diangkat tuannya menjadi pengawas atas segala miliknya. Hamba yang jahat justru memukul hamba-hamba yang lain. Hamba yang jahat ini juga makan minum bersama para pemabuk di saat sang tuan pergi. Saat tiba waktunya sang tuan kembali, hamba yang jahat itu didapati tidak sedang melakukan pekerjaannya. Sebagai imbalannya, sang tuan akan membunuhnya dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudariku terkasih, menjadi jelas bahwa sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi akhir zaman adalah berjaga-jaga. Secara konkret, sikap itu terwujud dalam tetap bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh hamba yang setia. Berjaga-jaga bukanlah menunggu tanpa aktivitas. Berjaga-jaga adalah sesuatu dinamika yang aktif. Berjaga-jaga adalah menghayati rutinitas harian dengan setia dan penuh tanggung jawab. Biarlah Allah menentukan waktu kapan akhir dunia akan terjadi. Urusan kita adalah mengerjakan dan melaksanakan kehendak Allah yang terwujud secara konkret dalam aneka macam pekerjaan harian kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin.